Hari ini kita membicarakan tentang model untuk time series yang stasioner. Yang pertama adalah proses proses umum yang linear. Jadi general linear process, katakanlah YT, itu adalah model atau proses yang dapat direpresentasikan sebagai kombinasi linear terboboti dari white noise saat ini dan yang sebelumnya. Jadi bisa dinyatakan dalam persamaan 411 ini, yaitu YT sama dengan ET ditambah Si1, ET-1 ditambah Si2, ET-2, dan seterusnya sampai tak hingga. Nah, ini kalau yang RHS, maksudnya sebelah kanan ini, benar-benar infinite series, jadi yang benar-benar series yang tidak terbatas, tidak terhingga, maka beberapa kondisi itu harus dikenakan pada bobot C. Sehingga secara matematis nanti akan berarti. Nah, untuk tujuan time series ini, maka diasumsikan bahwa sigma CI kuadrat untuk I dari 1 sampai tak hingga itu harus terbatas, jadi tidak kurang dari tak hingga artinya terbatas. Nah, contoh dari model ini kita tetapkan si J-nya adalah sama dengan V pangkat J, di mana V ini adalah bilangan yang bernilai antara -1 sampai dengan 1. Sehingga YT sama dengan ET plus, ini harusnya C tadi ya, itu diganti dengan V pangkat 1, V pangkat 2, dan seterusnya. Sehingga untuk kasus ini, untuk contoh ini, nilai harapannya adalah 0. Jadi kalau Anda jabarkan nanti nilai harapannya adalah 0. Kemudian ragamnya Anda jabarkan juga, nanti dicoba ya di rumah. Ragam dari YT adalah ragam dari ET plus V ET-1 ditambah V kuadrat ET-2 dan seterusnya. Ini nanti jadinya var ET, kemudian V, kalau keluar dari var itu menjadi V kuadrat keluar dari var itu adalah V pangkat 4 dan seterusnya. Nah, var ET-1, var ET-2 ini sama, yaitu sigma E kuadrat. Sehingga kalau Anda keluarkan jadinya ini adalah 1, kemudian ini ditambah dengan V2 kuadrat ditambah V pangkat 4 dan seterusnya. Sehingga sigma E kuadrat, kemudian yang di dalam ini adalah penjumlahan atau deret geometri. Jadi penjumlahan dari deret geometrik, nanti bisa Anda lihat rumus deret yang tak hingga ini didapatkan 1 per 1 minus V kuadrat. V kuadrat ini apanya ya ini? R-nya ya, rasionya. Sehingga variete ini didapatkan seperti ini. Kemudian covariance YT dengan YT-1, caranya mencari sama seperti kemarin. Jadi YT itu apa? YT itu adalah ET plus V ET-1 plus V2 ET-2 dan seterusnya. Kemudian YT-1 itu adalah ET-1 plus V ET-2 plus V kuadrat ET-3 dan seterusnya. Sehingga nanti Anda jabarkan di sini. Yang pertama kovarian ET dikalikan dengan sebentar. Ini kovarian, ini diambil yang sama saja, yang waktunya sama saja, karena kalau misal harusnya kan kovarian ET dengan V ya dengan ET-1. Nah, karena T-nya waktunya nggak sama, itu pasti nanti 0 karena bebas, sehingga di sini yang ditulis hanya yang tidak 0 saja. Jadi yang pertama ET kan di sini nggak ada ET. Kemudian yang di sini ada ET-1 itu ada V ET-1, yang di sebelah kanannya adalah ET-1, sehingga di sini kovarian V
ET-1 dengan ET-1. Kemudian yang ET-2 itu yang di kiri itu adalah V kuadrat, ET-2 yang di kanan adalah V ET-2. Sehingga di sini hasilnya yang ini adalah V sigma E kuadrat, kemudian di sini adalah V pangkat 3, V sigma E kuadrat, dan seterusnya. Nah, nanti kita bisa keluarkan V sigma E kuadrat, sehingga ini 1 ditambah V kuadrat, dan seterusnya. Nah, ini juga kita jumlahkan deret geometrik, hasilnya adalah V sigma E kuadrat dibagi dengan 1 minus sigma, dikurangi dengan V kuadrat. Korelasinya adalah kovarian ya, kovarian YT dengan YT-1 dibagi dengan ragam, hasilnya adalah V. Nah, dengan cara yang sama nanti Anda bisa coba cari kovarian YT dengan YT-2. Kalau tadi kan YT dengan YT-1. Nanti Anda coba YT dengan YT-2, kemudian YT dengan YT-3. Nah, dari situ nanti akan terlihat pola kalau kovarian YT dengan YT-K itu adalah ini kovariansnya. V pangkat K sigma E kuadrat dibagi 1 minus V kuadrat. Sehingga korelasinya adalah kovarians dibagi dengan ragam ini. Hasilnya adalah V pangkat K. Nah, di sini prosesnya adalah proses yang stasioner, jadi autokorelasinya, strukturnya itu hanya tergantung pada time lag-nya saja dan tidak pada nilai waktu yang sebenarnya. Jadi kovariansnya itu hanya tergantung pada time lag-nya saja, pada selisihnya saja, pada T-K-nya saja. Tidak benar-benar pada T dan pada K, ya, tapi selisihnya. Nah, untuk general linear process seperti ini, YT yaitu ET ditambah Si1 ET-1 ditambah Si2 ET-2 dan seterusnya. Perhitungannya sama dengan yang sebelumnya kita lakukan, maka nilai harapannya adalah 0, kemudian kovarian YT dengan YT-K itu adalah sigma E kuadrat dikalikan ini. Nah, tergantung nanti C-nya itu apa. Kalau tadi kan V ya, V kuadrat dan seterusnya. Oke. Nah, contoh yang lain ini adalah proses moving average. Pada moving average ini kalau pada moving average ini deretnya atau penjumlahannya ini terbatas sampai Q saja. Kalau tadi kan sampai tak hingga ya. Yang di sini tadi sampai tak hingga contohnya. Nah, ini kan sampai tak hingga prosesnya. Nih, YT sama dengan ET plus V ET-1 dan seterusnya. Kalau yang moving average ini adalah proses yang terbatas. Ya, jadi bobot dari bobot dari psi yang tidak nol itu terbatas. Nah, ini disebut sebagai proses moving average. Nah, ini diganti notasinya itu menjadi YT sama dengan ET minus theta 1 ET-1 dikurangi theta 2 ET-2 dan seterusnya sampai theta Q ET-Q. Nah, ini series ini dinamakan moving average dengan order Q. Nah, biasanya disebut sebagai MAQ. Oke, ini adalah moving average.
Nah, ini yang pertama kita bahas tentang moving average dengan order 1. Modelnya adalah ini. YT sama dengan ET dikurangi theta ET minus 1. Harusnya ini kan theta 1 ET minus 1, tapi karena hanya ada 1 theta, maka indeks satunya itu dihilangkan. Jadi tinggal YT sama dengan ET dikurangi theta ET minus 1. Nah, dari sini kalau kita hitung nilai harapannya, YT sama dengan ini nilai harapannya, ini 0, ini juga 0, sehingga kalau dijumlahkan nilai harapan dari YT adalah 0. Kemudian untuk ragamnya berarti ini kan ragam dari YT sama dengan ragam dari ET ditambah dengan ragam dari atau dikurangi dengan ragam theta theta ET minus 1. Ya, nah, cuman nanti kalau ini dikeluarkan dari ragam, ini nanti jadi plus ya, positif kuadrat pula. Jadi nanti 1 ditambah theta kuadrat kali sigma E kuadrat, ini ragamnya. Kemudian covariance-nya, covarian YT dengan YT minus 1 didapatkan dari sini, seperti kemarin Anda mencari covariance. Covarian dari, kalau YT itu adalah ET dikurangi theta ET minus 1, kemudian YT minus 1 itu adalah ET minus 1 dikurangi theta ET minus 2. Nah, ini kemudian Anda cari covariance-nya. Selalu yang ada nilainya itu adalah yang indeksnya ini sama. Kalau yang beda pasti nanti covariance-nya 0 karena sudah didefinisikan bahwa ET itu adalah bebas. Nah, kemudian kalau yang covarian YT dengan YT minus 2, nah ini dari YT ini dengan YT minus 2, ini indeksnya sudah tidak ada yang sama. Ya, sehingga covariance-nya 0. Nah, ini akan berlaku juga pada covarian YT dengan YT minus 3 dan seterusnya untuk K-nya ini lebih dari 2. Nah, sifat inilah yang nanti akan digunakan ketika Anda mengidentifikasi model moving average. Jadi ketika autokorelasinya antara YT dengan YT minus 2 itu sudah 0, ya, untuk K yang lebih dari 2, lebih dari 1 ya, lebih dari 1 itu 0, maka modelnya yang perlu kita duga adalah moving average dengan order 1. Jadi identifikasi itu berasal dari karakteristik proses moving average ini. Gitu. Nah, ini adalah moving average dengan order 1. Sehingga kalau di ringkas itu seperti ini. Moving average itu modelnya adalah YT sama dengan ET dikurangi theta ET minus 1 dengan sifat-sifatnya atau karakteristiknya adalah ini. Nilai harapannya 0, kemudian ragamnya adalah sigma E kuadrat kali 1 plus theta kuadrat, kemudian covariance YT dengan YT minus 1-nya itu adalah minus theta sigma E kuadrat, korelasinya untuk log 1 itu adalah minus theta dibagi dengan 1 plus theta kuadrat. Kemudian covariance dan korelasinya adalah 0 untuk K lebih dari sama dengan 2. Ini beberapa contoh dalam angkanya. Kalau tetanya sekian, maka rho-nya adalah sekian gitu ya. Ini tinggal dimasukkan saja angkanya. Ini adalah gambar dari theta dengan rho pada proses moving average dengan order 1. Ini adalah contoh dari plot proses moving average dengan order 1 dengan tetanya adalah minus 0,9. Kemudian ini adalah plot antara YT dengan YT minus 1 untuk proses moving average dengan order 1. Nah, di sini terlihat bahwa antara YT dengan YT minus 1 ini masih ada trennya, masih ada hubungan.
Tapi untuk YT dengan YT-2 ini sudah random, sudah tidak ada hubungan. Sedangkan ini adalah contoh dari proses moving average dengan θ-nya adalah plus 0,9. Nah, ini plot antara YT dengan YT-1, ini ada hubungan ke bawah, berarti negatif ya. Jadi kalau YT-nya YT-1-nya meningkat, maka YT-nya turun. Nah, ini Pak, plot antara YT dengan YT-2 ini juga sudah terlihat random, tidak ada pola yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara YT dengan YT-2. Kemudian ini adalah moving average dengan orde 2, modelnya seperti ini, YT sama dengan ET dikurangi θ1, ET-1 dikurangi θ2, ET-2. Nah, untuk melihat karakteristiknya, nanti Anda bisa coba juga. Anda hitung VAR-nya, kemudian Anda hitung covariance YT dengan YT-1 atau gamma 1. Kemudian ini adalah gamma 2 atau covarian YT dengan YT-2. Kemudian ini kalau covariance Anda bagi dengan ragam atau variansnya, maka didapatkan korelasi untuk lag 1, ini adalah lag 2. Sedangkan untuk lag 3 dan seterusnya nilai korelasinya adalah 0. Jadi ini juga merupakan karakteristik dari moving average yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi model moving average. Nah, ini adalah contoh dalam angkanya. Jadi ini θ1-nya adalah 1, kemudian θ2-nya adalah minus 0,6. Sehingga ρ1-nya Anda masukkan di rumus ini, didapatkan nilainya minus 0,678. Sehingga nanti kalau Anda gambarkan antara YT dengan YT-1, itu pasti nanti hubungannya itu negatif atau turun ke bawah. Kemudian ρ2 dengan θ1 itu sama dengan 1, θ2 adalah min 0,6, maka nanti Anda dapatkan ρ-nya adalah sebesar ini menggunakan rumus ρ2 ini. Nah, ini plot proses moving average dengan orde 2, dengan θ1-nya adalah 1 dan θ2-nya adalah minus 0,6. Ini plot YT dengan YT-1 untuk moving average 2. Nah, ini tadi, ini kan negatif ya korelasinya, sehingga gambarnya bentuknya seperti ini. Kemudian yang row 2 itu positif, tapi sudah kecil ya. Nah, ini masih ada terlihat pola naik. Tapi untuk yang YT dengan YT-3, ini sudah acak, yang menunjukkan bahwa korelasinya 0. Oke, ini proses moving average secara umum seperti ini. Ya, secara umum pada moving average dengan orde key itu adalah YT sama dengan ET dikurangi θ1 ET-1 dikurangi θ2 ET-2 sampai dikurangi θ Q ET-Q. Nah, nanti Anda bisa cari ragamnya. Anda bisa cari covariance-nya sehingga dapat dicari korelasinya. Nah, secara umum caranya sama seperti kemarin Anda mencari korelasi, kovarian, ragam, dan korelasi. Oke, untuk sementara sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan.